Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu Sofi kali ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu kita akan membahas materi apa? Membahas tentang materi kalimat efektif. Nah, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, adik-adik sehat? Iya, kali ini kita akan belajar materi apa? Kalimat efektif. Ada yang tahu nggak kalimat efektif itu apa? Ada yang tahu kalimat efektif? Iya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI. PUEBI itu apa, Bu? PUEBI itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia serta pilihan kata diksi yang tepat. Nah, itu adalah definisi dari kalimat efektif. Nah, selanjutnya ada unsur dari kalimat efektif. Yang pertama yaitu apa? Subjek. Subjek atau biasa disingkat dengan S. Subjek itu apa? Subjek itu adalah pelaku, yaitu orangnya, tempatnya, atau benda. Kemudian yang kedua ada predikat. Predikat itu adalah apa yang dilakukan oleh subjek atau biasa kita sebut dengan kata kerja. Kemudian yang ketiga ada apa? Objek. Objek itu apa? Objek adalah hal atau benda yang menjadi sasaran atau biasa disebut dengan nomina. Dan yang terakhir itu adalah keterangan atau bisa disingkat dengan K. Keterangan itu ada tujuannya, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat. Nah, biasanya di keterangan itu ditandai dengan konjungsi. Ada yang tahu dengan konjungsi? Iya, konjungsi itu adalah kata penghubung. Nah, selanjutnya itu ada struktur dari kalimat efektif. Kalimat efektif itu minimalnya itu terdiri atas apa? Atas subjek dan predikat. Tapi kalimat pelengkapnya itu terdiri atas SPOK. Ingat, S tadi subjek, P-nya predikat, O-nya objek, dan yang K-nya tadi iya keterangan. Nah, contohnya ada kalimat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kedudukannya menjadi subjek karena termasuk tokoh atau orang. Memproklamasikan itu adalah kata kerja, berarti termasuk predikat. Dan kemerdekaan Indonesia itu adalah objek. Contoh lainnya, misalnya ibu memiliki sayuran di pasar. Ibu berarti menjadi apa? Ya, menjadi subjek. Memiliki menjadi apa? Predikat. Sayuran menjadi objek. Di pasarnya itu adalah keterangan. Keterangan tempatnya yaitu di pasar. Contoh lainnya apa? Tikus itu dimakan kucing. Tikus menjadi subjek, dimakan menjadi objek, kucingnya menjadi dimakan itu menjadi predikat, kucingnya adalah objek yaitu bendanya. Nah, selanjutnya itu ada syarat-syarat kalimat efektif. Tadi kan SPOK, sekarang syarat-syaratnya. Yang pertama, harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, yaitu sistematis. Apa sih sistematis itu? Yaitu memiliki susunan yang teratur, utuh, dan padu. Jadi susunannya itu harus urut. Nah, yang ketiga, itu tidak boros kata dan bertele-tele. Jadi jangan misalkan para siswa-siswa, jadi cukup para itu sudah mewakili banyak. Nah, yang
keempat, apa? Tidak ambigu. Ada yang tahu ambigu? Ya, ambigu itu adalah memiliki makna lebih dari satu. Nah, contohnya, para siswa-siswa belajar bahasa Indonesia. Ayo, ini kalimat efektif apa bukan? Iya, ini bukan kalimat efektif. Efektifnya gimana? Para itu termasuk kalimat yang banyak. Para itu kan banyak, siswa-siswa itu banyak. Jadi biar tidak boros katanya, disingkat, dijadikan kalimat efektif menjadi para siswa belajar bahasa Indonesia atau siswa-siswa belajar bahasa Indonesia. Itu adalah kalimat efektifnya. Contohnya yang lain, misalkan Amel yang berasal dari Druju. Nah, kalimat efektifnya gimana? Amel berasal dari Druju. Jadi biar tidak boros kata. Contoh lainnya, karena ia sakit, Amel tidak masuk sekolah. Ini efektif apa enggak? Iya, ini bukan kalimat efektif. Efektifnya karena sakit, Amel tidak masuk sekolah. Contoh lainnya yang lagi, suasana di pantai sangat sejuk sekali. Efektifnya, suasana di pantai sangat sejuk. Gitu udah cukup menjadi kalimat efektif. Atau bisa juga, suasana di pantai sejuk sekali. Jadi jangan sampai boros kata. Ada sangat sejuk sekali, ya. Kemudian mereka tidak bertengkar, tetapi mereka berdiskusi. Nah, ini bagus, tapi bukan termasuk dari kalimat efektif. Efektifnya mereka tidak bertengkar, tetapi berdiskusi. Nah, itu tadi dari contoh-contoh sama pengertian dari kalimat efektif. Nah, adik-adik sudah paham kan apa itu kalimat efektif dan gimana contoh-contoh dari kalimat efektif? Nah, cukup sekian materi bahasa Indonesia tentang kalimat efektif hari ini. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.